Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa maulaya. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan manusia berbeda, baik beda suku, beda bahasa. Contohnya, kalau Batak dibilang Horas, kalau orang Jawa dibilang Monggo, dan kalau orang India berkata kucu kucu hotahe. Namun walau berbeda akan tetap sama seiman dan sama-sama mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kita hormati Bapak dosen yang kita muliakan Prof. Abdullah, dan yang saya banggakan kawan-kawan teman seperjuangan. Adapun kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah pidato dan dengan tema hindarilah berpacaran. Hadiri wal hadirat kawan-kawanku sekalian, kalau kita lihat di era globalisasi zaman yang semakin maju dan serba teknologi semakin serba mudah, namun jangan salah saudara-saudariku, di zaman teknologi semakin canggih ini orang yang semakin banyak yang rusak dengan menyalahgunakan seperti menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, dan lain-lain. Nauzubillahi min dzalik. Dan pada masa kini banyak pemuda dan pemudi yang miris karena mereka sangat erat dengan tren berpacaran. Tak punya pacar, tak keren bro. Itulah ucapan mereka sehingga muncul pemahaman bahwa tak punya pacar alias jomblo seperti kalian adalah menyakitkan. Bahwa muncul pemahaman kalau pemuda dan pemudi yang baik adalah pemuda dan pemudi yang punya pacar alias tidak jomblo. Kalaupun demikian, sungguh miris juga bagi saya karena saya juga tidak punya pacar alias jomblo. Namun, apakah benar pacaran itu enak, kawan-kawanku sekalian? Ada yang bilang pacaran itu enak, tapi pas putus bikin mewek. Ada yang bilang pacaran itu membuat bahagia, tapi kenyataan banyak yang galau setelah pacaran. Kalau kok tahu Ustazah? Ya, saya pernah baca-baca berita saja, karena saya juga selalu jomblo. Ada sebuah kisah seorang laki-laki yang bernama Adi. Dia laki-laki setia dan mencintai wanita bernama Fitri. Fitri pun mencintai Adi dan mereka memutuskan untuk berpacaran. Setiap waktu isinya hanya jalan-jalan ke sana kemari, nongkrong sana nongkrong sini, melanglang-langlang buana tidak jelas. Katanya kalau tidak bertemu mereka galau, kalau tidak jawab WhatsApp jadi galau, kalau tidak di DM galau, dan galau saja isinya. Keduanya berpacaran terus sehingga bertahun-tahun, hari demi hari, bulan terus berjalan, tahun ganti tahun, sehingga keduanya memutuskan untuk menikah. Dan saat menikah ternyata orang tua Fitri tidak setuju dengan Adi, dan Fitri hendak dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Henry. Dan singkat cerita, Fitri menikah dengan Henry. Kesimpulan cerita moral di atas adalah Adi adalah sosok yang baik dan setia, yaitu baik dan setia karena rela menjaga jodoh orang lain. Itulah pacaran dan cinta-cintaan, tak ada gunanya dan tak ada manfaatnya, karena pacar belum tentu menjadi jodoh dan pendamping di pelaminan.
Lalu bagaimana kalau kita diam-diam mencintai seseorang? Apakah hukumnya boleh? Kawan-kawanku sekalian, cinta itu tak bisa dipaksakan, datang tak diundang, pergi tak diantar, bagaikan jelangkung. Tapi yang harus kita tahu adalah cinta itu harus selalu berada di dalam hati. Tak perlu diungkapkan, biar Allah saja yang tahu cintaku padamu, wahai nasi goreng. Kalaupun kita mencintai lawan jenis, itu bisa jadi wajar saja, karena cinta tak bisa dipaksakan. Namun jangan sampai cinta kita mendatangkan laknat dan mahrat, seperti berupa zina yang merupakan dosa besar, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu zina innahu kana fahisata wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu yang dan jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 23. Sedangkan dalam hadis disebutkan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan berkhalat atau berdua dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena sesungguhnya yang ketiga adalah syaitan. Jadi kawan-kawanku sekalian, kita sebagai muslimah yang baik harus selalu menjaga diri dari pengaruh syaitan dengan menjaga pandangan dan diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Kalaupun cinta, maka munazalah seorang Allah menjadikan dia jodoh kita, bukan jodoh orang lain. Hadirat kawan-kawanku sekalian, lebih baik jomblo, karena orang yang jomblo dekat Allah, karena pacaran percuma kalau hanya menjauhkan diri dari Allah. Wahai kawan-kawanku, jangan rindu, itu berat, karena kamu tidak akan kuat. Biar aku saja yang rindu kalian, meski diriku tambah berat. Meskipun punya cinta, sebaiknya cinta itu kita haturkan kepada Allah agar doa kita diberi ijabah, karena kalau cinta kita diberikan pada seseorang, bila jadi orang itu mengambil dan membuangnya sehingga kita kehilangan cintanya, maka cinta yang sebenarnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, maka apa yang kita minta Allah akan kabulkannya. Apa saja yang kita inginkan, sama seperti dekat dengan kawan, jika yang dermawan, apa yang kita minta pada dia kasihkan, maka begitu jugalah pada Allah. Maka mari sama-sama kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekianlah pidato saya. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya punya salah. Kepada Allah saya minta ampun, dan kepada kawan-kawan saya minta maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Dan kalau ada sumur di ladang, jangan lupa mandi. Akhirul kalam, Indinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.